Kekasih-kekasih Tuhan, di perjanjian lama, nabi-nabi Tuhan, hamba Tuhan, kalau bertemu Tuhan naik ke gunung Tuhan, Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai bertemu Tuhan, menerima 2 loh batu, 10 commandment, 10 perintah Allah. Elia naik ke Gunung Horeb, puncaknya Gunung Sinai, menerima kekuatan yang baru untuk boleh akhirnya rapture, terangkat ke surga. Zaman Daud mendaki ke Gunung Sion, ke Bukit Sion. Zaman hari ini kita menaik ke gunung hadirat Tuhan. Biarlah kita melalui pujian ini siap mendaki Bukit Sion, Gunung Sion. Hadirat Tuhan bersama kita. Yes. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Mendaki ke Bukit Sion, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Jalani bergandeng tangan. ku mendaki bersama-sama ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng. Sekali lagi ku mendaki ke Bukit Sion, bersama-sama bergandeng tangan. Yes. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Hadirat Bapa, Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Amin. Biarlah kita naikkan pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biar melalui pujian ini kita ke gunung hadirat Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur menulis mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, dan mulutnya tidak memberikan sumpah yang palsu.
oleh anugerah Bapa, Yesus dan Roh Kudus kita layak. Mari kita minta di bawah Tuhan ke gunung kudusnya hadirat Tuhan. Yes. Biar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Bawaku Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari dengan hati yang rendah, penuh kerinduan kita naik ke gunung hadirat Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ketakutan dan kecemasan di kaki gunung atau di lereng-lereng gunung. Fokus kepada gunung hadirat Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Yes Bapa, biarlah jiwa kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air.
Terus kemuliaan bagimu. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, yes. Kiralah Bapa bakaralah masyandara lamasyando. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Bawa kami Tuhan ke gunung hadirat-Mu yang kudus. Kiralah masyandara matasyandera batasando. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh. Ku sembah selamanya, ku sembah selamanya. Haleluya. Buka tangan kita bersama-sama. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Bapakku rindu bersama-sama menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, Ajarku lebih dalam untuk mengenal. Katakan bersama, Bapakku pinta layakkan aku. Bapakku pinta layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka. Yes Bapa, tenggelam di kami tenggelam dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu. Tuhanku rindukan selalu Diam dalam bait-Mu. Biarlah masing-masing kita berkata kepada Bapa, Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Bapa, Menyenangkan ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. ajarku lebih Yes. dalam Yes, untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta Bapakku pinta layakkan aku. layakkan Aku bawaku
Biarlah setelah kita bertemu muka dengan Dia, kita tidak punya kata-kata lain kecuali pujian yang kita naikkan bersama. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan. Yes Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa dalam program Worship at Home. Menyembah dari rumah, bekerja dari rumah, produktif, inovatif, dan kreatif dari rumah. Dan kita juga bisa belajar dari rumah. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan 20 menit sebelumnya, kita akan belajar firman Tuhan kembali. Dan menyambung seri-seri sebelumnya tentang 5 gadis yang bijaksana vs 5 gadis yang bodoh, murid yang melipat gandakan talenta dan murid yang malas melipat gandakan talenta. Dan ini seri yang ketiga dari Matius 25, yaitu hamba yang berkualitas domba atau kambing. Dan saat ini saya ditemani oleh hambanya, Pastor Insinyur Dhani Krisna. Semangat. Salam hambanya. Yes, semangat Pak. Ya,
Bapak jelaskan kepada saya, Pak. Di Israel, karena ini perumpamaannya kan di Israel. Mungkin mirip-mirip juga di Indonesia ya. Apa bedanya kambing sama domba? Ya, jadi kalau kambing itu dia itu bisa makan rumput mana aja, sembarang. Tapi kalau domba itu setempat, lebih tertib bahasanya, lebih teratur. Nah kalau kambing ini ya biasa emosi ya, makanya ada dia digambarkan juga sebagai lambang kepala kambing tuh lambang setan ya. Tapi kalau domba ini dia pasrah ya, dia itu rela berkorban, artinya, dan dia itu mengenal suara gembalanya. Kalau kambing itu mungkin mesti pakai berbagai apa supaya dia ngumpul. Jadi memang walaupun spesiesnya mirip, tetapi karakternya beda. Oke. Kambing punya tanduk besar dan panjang, tapi domba rata-rata enggak ada. Kecil. Juga domba lebih senang berkumpul, kelompok, ya. Tertib, tapi kambing sebaliknya. Dan domba bermanfaat bulunya, jadi kain wol. Domba enggak. Kambing enggak. Kambing tidak ada bulunya. Juga Yesus dibilang bukan anak kambing, bukan. Yesus dibilang anak domba Allah. Silakan jelaskan. Ya, jadi pada masa dulu itu kurban memang ada dua, Pak ya. Bahkan ada kambing, ada kurban domba, ada sapi, ada lembu, ada burung juga. Tetapi domba ini adalah yang dipakai sebagai pengganti Ishak, ya. Jadi ada domba yang jerat, jadi anak domba inilah yang dikorbankan. Itulah gambaran Yesus. Ya kalau hewan lain ya itulah yang dipakai, tetapi dia menggunakan domba. Nah, domba ini adalah seperti Ishak yang pasrah, domba ini juga pasrah. Ya kalau kambing itu mungkin meronta-ronta, dia tahu akan dibunuh atau dia. Nah kalau domba ini dia menyerah, pasrah, dia ikhlas. Nah itulah gambaran Yesus juga, dia ikhlas, dia menyerahkan tubuhnya sebagai kurban bagi tebusan umat manusia. Di Matius 25, setelah Yesus memberikan peringatan tentang tanda-tanda akhir zaman di Matius 24, Yesus mengajarkan tentang 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Jelas, pilihlah yang bijaksana bukan yang bodoh. Lalu berikutnya ayat 14 tentang murid yang melipat gandakan talenta atau murid yang menyembunyikan talenta. Dan saat ini kita akan bahas ayat 31. Dan kalau yang pertama tadi digambarkan Yesus datang sebagai mempelai, kedua Yesus datang sebagai Tuhan, sekarang jelas anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia. Dan dikatakan di sini lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Dan ada domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Padahal ini menarik. Domba di kanan, kambing di kiri. Apa artinya? Ya, kanan itu selalu bicara tentang kekuasaan ya. Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ini bicara tentang otoritas. Kalau orang dipercaya tangan kanannya. Tangan kanannya. Nggak ada tangan kirinya. Ya. Nah, walaupun orang asing banyak nulis pakai tangan kiri, maka tangan kiri, tetapi tangan kiri lebih banyak kepada hal yang kurang baik. Ya. Nah, di sini domba-domba ini ditaruh sebelah kanan karena inilah pilihan. Ya, orang yang terpilih dikatakan raja akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, domba-domba ini akan jadi raja. Ya, jadi mereka mendapatkan penghargaan. Seperti tadi saya katakan yang 2 dan 5 talenta, atau yang 1 mina 10 kota, 5 kota. Nah, berapa besar kerajaan yang kita pimpin dalam kerajaan 1000 tahun ya memang tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau kita giat dalam Tuhan, tetapi juga kita giat di dalam karunia talenta yang Tuhan percayakan, maka Tuhan berkata, "Selamatlah hambaku, kau jadi presiden."
atau engkau jadi bupati atau gubernur atau jadi ketua RT. Nah, tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Selagi hari masih siang kita kerja buat Tuhan. Tapi sekali lagi, semua kerjaan walaupun secara sekuler, walaupun secara marketplace, tetap ditujukan untuk membangun kerajaan Allah, ya, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Daniel dia tetap sebagai wakil raja, dia politikus, dia juga ahli manajemen, dia ahli di dalam tata negara, ya, tetapi dia membawa nama Tuhan semesta alam. Dia membawa nama raja di atas segala raja, yaitu Tuhan, sehingga sampai akhirnya Nebukadnezar mengakui Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sampainya Darius juga mengakui Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, kita sekarang dituntut untuk menjadi Kristen domba, ya, karena domba-domba inilah yang mendapatkan kerajaan. Nah, tetapi si kambing-kambing ini, ya, dia tidak mendapatkan penghargaan. Ya, dia akan disingkirkan. Nah, ini gambarannya nanti di kerajaan 1000 tahun, ya, mungkin yang kambing ini ya tidak menerima, tidak masuk dalam kerajaan 1000 tahun, ya, tidak ikut memerintah. Atau ada yang mengatakan juga, menafsirkan ya dia jadi rakyat jelata aja. Ada juga sih yang berkata masih ada selamat, tetapi rakyat jelata, tidak ikut memimpin, tidak ikut memerintah sebagai imam dan raja. Nah, jadi di sini sebagai domba. Nah, kenapa gambaran domba? Ya, Kristen domba adalah Kristen yang menjadi seperti Yesus. Ya, artinya dia punya karakter Kristus, rela berkorban, penuh kepedulian. Nah, itu Pak, karakter Kristen domba. Itu yang akan nanti dipakai Tuhan untuk ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Karena dikatakan di sini ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Di sebelah kiri berarti kambing-kambing nih, ya, yang tidak melakukan yang baik untuk umat Tuhan. Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada unsur perbuatan baik juga, Pak, ya, yaitu karakter Kristus yang harus tampil di akhir zaman ini untuk nanti memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, satu pasti diangkat, Pak. Pasti dia 5 gadis bijaksana, karena dia akan terima mahkota. Waktu di surga ngapain nanti, Pak? Ada pujian penyembahan siang dan malam. Lalu yang kedua terima mahkota, ada 5 mahkota, nanti dibahas suatu hari lagi. Tetapi yang berikutnya akan masuk dalam pesta kawin anak domba. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua tentang 2 dan 5 talenta, mengembangkan bakat dan karunia. Nah, sudah pasti dia akan terima mahkota juga. Dia terima penghargaan. Ya, engkau memimpin 10 kota, memimpin 5 kota. Ada reward, penghargaan. Nah, yang terakhir ini menjadi seperti Yesus, karakter domba, penuh kepedulian, Mbak. Pada waktu lapar kau beri aku makan, pada waktu haus kau beri aku minum, yaitu kepada orang-orang hina. Jadi kapan itu lakukannya? Sekarang ini. Nah, jadi kalau mau pastikan yang ketiga, jadi ini ada 3 kepastian, Mbak. Pasti diangkat, dan pasti diangkat, 3-tiganya. Yang satu diangkat menjadi 5 gadis bijaksana masuk pesta kawin anak domba. Yang kedua pasti diangkat karena dia adalah Kristen 2-5 talenta, mengembangkan bakat karunia, berprestasi, produktif. Maka dia akan terima penghargaan 10 kota, 5 kota, itu pasti diangkat, pasti memerintah dalam kerajaan 10 tahun. Dan yang ketiga, dia memiliki karakter Kristus, integritas Kristus, penuh kepedulian, rela berkorban untuk sesama manusia. Maka
jaminannya dia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, itu juga pasti diangkat. Pak Dhani, di ayat ini katakan baik yang berkarakter domba atau kambing sama-sama nggak tahu. Ternyata mereka nggak tahu mereka kapan engkau lapar, kapan engkau haus, kapan engkau telanjang. Jadi sebenarnya mereka melakukan tanpa mereka sadari kebenaran sesungguhnya. Yang berkarakter domba memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, memberi pakaian orang telanjang, dan mengunjungi penjara. Tetapi sebenarnya yang kambing justru enggak berbuat apa-apa. Dan mereka bertanya kapan? Dan Yesus berkata, yang kau berbuat untuk mereka, kau berbuat untuk aku. Nah, bagaimana teman-teman kita hari ini yang mungkin masih ada kesempatan untuk berbuat? Silakan. Ya, jadi itu namanya Kristus memerintah dalam diri kita. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Nah, jadi Tuhan yang beroperasi dalam diri kita. Jadi kita bisa berbuat baik bukan karena kita dasarnya baik, tetapi karena Kristus yang membuat kita bisa punya belas kasihan pada jiwa-jiwa, pada orang lain. Kita punya care, kepedulian. Itu bukan kuat gagah kita. Ya, dulu saya punya kesaksian sebelum saya dalam Tuhan, ya saya tidak peduli dengan orang lain. Pun kalaupun bisa peduli karena pramuka, ya pramuka diajarin kalau ada yang nyebrang nenek-nenek ya dituntun. Tapi itu juga karena ya karena diajarin aja, ya bukan karena muncul. Tetapi setelah Kristus hidup dalam saya, kita jadi ada belas kasihan. Boro-boro dulu doain bangsa negara, ya doain diri sendiri juga malas, ataupun doain orang lain apalagi. Tetapi setelah Kristus hidup dalam diri kita punya kerinduan untuk orang lain diselamatkan atau supaya keadaan lebih baik. Jadi nggak mikirin doa sendiri lagi, tapi juga doa orang lain. Nah, itulah karya Kristus dalam hidup kita. Ini yang membedakan, Pak. Ada karya Kristus dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita nggak tahu kapan ya saya berbuat baik untuk Tuhan, kapan saya melayani Tuhan. Tetapi karena Kristus yang dalam diri kita beroperasi, sehingga akhirnya kita digerakkan Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Nah, sebenarnya kambing ini nggak ada Roh Kudus di dalamnya. Makanya lambangnya gereja setan itu ya kepala kambing. Jadi dia boro-boro punya belas kasihan, boro-boro dia pengen berbuat sesuatu yang baik, ingin berkorban. Yang ada dia egois, yang ada dia adalah kebencian, bahkan ada pembinasaan di dalam diri spirit roh kambing itu sendiri. Pastor Dhani, saya percaya di antara pemirsa nggak ada yang benar-benar berkarakter kambing, nggak ada lah. Tapi yang agak mirip-mirip ada, suka nanduk, suka nggak tertib, suka melawan otoritas, nggak denger-dengeran akan suara Tuhan dan pemimpin, lalu suka berantem. Saya pernah ke Israel, Pak. Satu saat lagi naik bis, ada semacam domba atau kambing, saya nggak tahu waktu itu. Gembalanya di belakang, pukulin itu, ayo maju. Saya tanya, itu apa? Oh, itu kambing. Satu saat beda lagi, gembala di depan, dombanya ikut aja. Itu domba. Nah, sekarang pertanyaan saya, anggaplah kami ini tidak berkarakter kambing, tapi ada mirip-miripnya. Untuk berubah menjadi domba, apakah masih bisa? Harus bisa, ya. Yes. Karena pertama untuk berubah itu ya kita percaya dan menerima Yesus dulu dalam hidup kita. Ya, jadi kita membuka hati, mari Tuhan Yesus masuklah dalam hidupku, ampuni dosaku dan sebagainya, catat namaku dalam kitab kehidupan. Nah, itu syahadatnya orang Kristen ya. Istilahnya syahadatnya ya, kita menerima Yesus. Nah, jadi nanti Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Nah, tetapi itu yang pertama, roh kita diperbaharui dulu. Nah, tetapi kemudian kita memang harus diperbaharui lagi dengan apa? Berikutnya melalui pendisiplinan, disciples, dimuridkan, Pak. Pemuridan itu bahasa Inggrisnya kan disciples. Disciples dari kata disiplin. Mulai didisiplin mengenal firman Tuhan, mengenal Yesus melalui firman. Jadi kita ini belajar Kristen itu bukan belajar agama, bukan beragamanya, tapi mengenal pribadi Yesus dan mencontoh Yesus, ya meneladani Tuhan Yesus.
melakukan apa yang Yesus lakukan sebagaimana Yesus juga melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Nah, jadi dengan itu Tuhan akan beroperasi ya satu persatu, memang diproses ya. Ada yang perlu lama sekali, mesti pelepasan dulu, mungkin ada kutuk orang tua, kutuk masa lalu, ada ikatan-ikatan kedagingan dan sebagainya. Nah, memang doa Bapak kami kan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi ini memang mesti pembersihan dulu ya, dibersihkan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, tetapi kemudian terus naik level lagi, diperbaharui lagi. Firman memerdekakan kita ya, hidup dalam firman, karena kebenaran itu memerdekakan. Nah, akan memerdekakan dari yang kita tidak peduli, yang masih suka kepahitan, suka dendam, tidak bisa positif lihat orang. Tuhan akan ubah. Jadi ada belas kasihan, jadi ada menerima orang lain. Sementara Roh Kudus juga memerdekakan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan kan. Nah, jadi kita memang doa penyembahan kita membawa mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini akan memerdekakan, firman memerdekakan, Roh Kudus memerdekakan. Nah, kita keterima kemerdekaan dalam Kristus. Nah, pada waktu itulah Roh Kudus yang beroperasi ya, jadi domba, Pak. Jadi ada sifat Tuhan yang muncul dalam diri kita. Nah, itulah bedanya Kristen dan yang bukan Kristen, Pak. Kalau orang beragama, dia berusaha untuk berbuat baik dan supaya perbuatannya itu dan ada yang berhasil ya, tetapi perjuangan luar biasa. Tetapi kalau kita Kristen, kita berbuat baik karena Tuhan sudah ada dalam diri kita ya. Jadi kita bisa berbuat baik karena Tuhan yang sudah beroperasi. Nah, kalau agama, kita berbuat baik supaya masuk surga. Tapi kalau kita Kristen, kita karena sudah di surga, maka perbuatan baik yang akan muncul dari diri kita. Jadi itu karya Kristus, Pak. Nah, jadi bagaimana yang masih ada sifat kambing, ya biarkan itu firman beroperasi. Ya makanya banyak dengar khotbah. Kemudian, tapi juga ada satu hal, Pak, ini akhir zaman ini. Banyak kita sekarang bisa satu hari nonton YouTube khotbah 4 macam, Pak. Semua ditonton. Belum lagi ikut Zoom A, Zoom B, Zoom B semuanya. Nah, tetapi sekarang yang perlu adalah kualitas ya. Nah, kami sedang dapat satu pelajaran bagaimana membangun SPK namanya, Pak. Sikap, perilaku, dan kebiasaan. Ya, sikap, perilaku, kebiasaan menjadi seperti Yesus ya, buah roh. Buah roh apa yang mau kita kejar atau buah roh apa yang mau kita tampilkan. Mana yang masih hilang, mana masih belum tampil. Nah, itu kita kejar, Pak. Nah, kita cari firman-Nya. Misalnya kita kurang murah hati, kurang penguasaan diri. Ya, saya banyak kurang menguasai diri. Nah, jadi di situ saya tulis itu SPK unggulan, sikap, perilaku, dan kebiasaan yang unggul. Yang mau saya capai itu saya mulai bisa menguasai diri. Nah, kita mulai cari ayatnya. Nah, kita renungkan. Ya, ini ginosko firman, intim dengan firman. Sampainya firman itu mengubah kita. Sampai ini kita bisa penguasaan diri. Kita bisa kalau mau melakukan sesuatu, kita bisa merenungkan dulu timbang baik buruknya. Kemudian juga kita lihat apakah memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, itu nanti firman yang beroperasi, Pak. Tetapi yang penting di sini memang Kristen karakter domba. Nah, praktisnya gimana? Ya, kita tulis karakter Kristus apa aja. Buah roh itu karakter Kristus. Nah, kejarlah. Dan akhirnya itu kan satu persatu bermanifestasi dalam diri kita. Itu cara praktisnya, Pak. Yes. Alkitab bilang hamba yang berkarakter atau berkualitas domba itu adalah memberi makan waktu Yesus lapar, memberi minum waktu Yesus haus, memberi pakaian waktu Yesus telanjang, bahkan memberikan kunjungan ke penjara waktu Yesus terpenjara. Kalau diaplikasikan kepada hari-hari ini bagaimana? Ya, kan di sini kan ayat 40 ya. Dan raja itu, Matius 25 ayat 40. Raja itu menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jadi memang kita diakonia nih, Pak, sekarang. Ya, dalam masa sukar gini, ya coba kita berbagi. Mungkin tidak sendiri atau komunitas, kita berbagi kepada mereka yang sukar. Ya, memang di sini ada pemetaan rohani juga, lingkungan kita, siapa yang butuh bantuan. Memang memberi dari kekurangan ini luar biasa, Pak. Ya.
memberi dari kekurangan. Saya belajar bagaimana ada lebih, ada beberapa hamba Tuhan yang butuh pulsa misalnya. Ternyata mereka ada kesulitan untuk Zoom dari daerah, dan akhirnya ya mungkin kita cuma berbagi 100.000 tapi buat waduh luar biasa. Atau untuk tetangga yang mereka mau sekolah anaknya kehabisan kuota untuk, jadi itu hal-hal kecil ya. Jadi memberi, ya memang memberi banyak cara ya. Memberi pakaian juga, pakaian-pakaian yang masih layak pakai. Nah memang hari-hari ini biarlah perbuatan baikmu dilihat oleh banyak orang, Pak. Bukan kita mau sombong, bukan. Tetapi supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga, yang telah menggerakkan kita banyak membantu. Memang sekarang ini kita bicara tentang penginjilan, bicara tentang bersaksi. Memang di samping kita memang menceritakan siapa itu Yesus secara langsung, tapi satu juga lewat perbuatan, Pak. Dan di sini konteksnya sebagai domba, ini perbuatan yang utama. Diutamakan ya, iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman kepada Yesusnya sudah oke. Nah, tinggal perbuatannya ini dimaksimalkan. Perbuatan untuk memberi minum, memberi pakaian, melawat, mengunjungi di penjara, kemudian sampai memberi makan, minum. Wah, memberi tumpangan. Ini luar biasa nih, lengkap sekali, Pak. Jadi ini yang harus dilakukan di hari-hari ini. Jadi memang akan ada perbedaan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Ya kita semua kekurangan, tetapi di sini Tuhan minta di atas rata-rata, sehingga masih bisa berbagi di dalam kekurangan. Gitu Pak Tim. Wow. Jadi kita berbuat baik karena lebih dahulu kita diselamatkan. Ya. Lebih dahulu Kristus masuk dalam diri kita. Ya. Kita bukan berjuang naik ke atas, tapi Tuhan yang menaruh dan menjawab kita. Ya. Saya kok digerakkan Tuhan ke sini dulu Pak. Ke Efesus 2 Pak. Silakan. Efesus 2 ayat 10 Pak. Dari ayat 8 dulu ya. Ayat 8, 9, 10 ini. Ayat 8-nya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi Kristen itu diselamatkan oleh iman, bukan oleh usaha kita karena rajin baca gereja, rajin ritual, tetapi karena pemberian Tuhan cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi ini semua kasih karunia cuma-cuma. Nah, tapi ayat 10 menarik nih. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita udah terima Yesus, kita ada dalam Kristus. Nah, untuk apa kita diselamatkan? Untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik kita harus di atas rata-rata mereka-mereka udah melakukan. Mungkin ya harus lebih baik dari orang-orang beragama yang lain. Gimana caranya? Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita bisa berbuat baik, Pak. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam semua persediaan Tuhan itu. Nah, ini menarik gitu. Jadi memang saya pernah melakukannya, tapi memang masalahnya tidak sustainable, tidak berkelanjutan, tidak terus menerus ya. Tetapi Tuhan ingatkan lagi nih akhir zaman. Jadi misalnya saya beberapa waktu yang lalu itu sebulan 2 kali ngasih makan untuk panti asuhan, Pak, untuk 200 orang. Jadi kami semua murid-murid jemaat kita masak tiap Senin, kita masak. Jadi makanan bergizi. Jadi ada ayam rica, kemudian ada capcay, ada pakai daging. Jadi perbaikan gizi lah. Ya. Nah, itu kami lakukan Senin pertama, Senin ketiga. Ya, ternyata buat mereka tuh senang sekali karena jarang makan daging. Ya, jarang mereka makan yang enak gitu. Dan itu kami lakukan terus sampai ya memang 2012, 2013 kami udah ada program lain ya. Tetapi setidaknya akhirnya diikuti yang lain itu. Jadi akhirnya gizinya bagus ya, perbaikan gizi. Yang mungkin kebetulan kalau buat kami ibu-ibu biasa itu masak ayam rica dan nggak menghabiskan banyak biaya ya, 400.000, 500.000 bahan bakunya bisa untuk 200 anak. Tetapi itu udah sangat menolong gizi mereka. Nah, itu contoh ya. Jadi mulai perkara kecil terus yang besar. Nah, silakan Bapak Ibu semua pemirsa juga bisa buat program, karena inilah sebelum Yesus datang 2 kali, inilah Tuhan mau menunjukkan, inilah gerejaku, inilah eklesiaku.
bukan cuma orang-orang eksklusif, kumpul 2-3 orang seiman, berkumpul bersama belajar firman, tetapi juga perbuatannya dilihat oleh banyak orang. Itu Pak. Jadi di sini katakan, dan Tuhan sudah persiapkan, dan Tuhan mau kita hidup di dalam semuanya. Jadi ya kita tinggal berdoa aja, Tuhan, apa yang sudah Engkau siapkan untuk aku bisa berbuat baik, ya, rela berkorban, kemudian penuh kepedulian. Itulah Kristen domba, seperti Yesus, penuh kepedulian, rela berkorban. Dan Tuhan sudah sediakan Pak, kita tinggal masuk di dalamnya. Itu. Baik, saya mau bicara tentang hukuman Pak, ini agak berat. Matius 25 ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan hidup kekal. Jadi ternyata yang berkarakter kambing juga akan masuk neraka juga. Iya. Betapa ngerinya, ngeri kali bahasa Bataknya. Makanya ini kalau kita lihat khotbah Matius 24-25, kalau nggak beres, ya kita lihat di Matius 24 misalnya ya, hamba yang jahat nih, hamba yang jahat ini adalah hamba yang memukul hamba-hamba yang lain, gontok-gontokan sesama hamba Tuhan, makan minum bersama pemabuk, dia terjerat, dia mabuk harta, tahta, seksualitas semua. Maka Tuhan hamba itu akan datang, Tuhan Yesus akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Nah, Matius 24 ayat 51, Matius 24 ayat 51. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi pilihannya tuh nggak ada lagi, harus jadi hamba yang setia Pak. Poinnya adalah ternyata dari ciri-ciri mempelai Kristus yang kita bahas ini, tidak ada pilihan lain, harus kualitas mempelai Pak. Kalau tidak, terjerat dunia, murtad, masuk neraka. Ini tadi Matius 24 tentang hamba yang jahat. Sekarang Matius 25 tentang 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh dikatakan, aku tidak kenal kamu. Kunci pintu sudah terkunci. Sama juga nggak masuk surga juga kan? Aku nggak kenal kamu, kata Tuhan. Wah, jadi nggak ada pilihan lain, harus jadi 5 gadis bijaksana Pak. Nggak bisa, ya sudahlah 5 gadis bodoh, nggak bisa cepat berbalik. Nggak bisa, abu-abu nggak bisa. Nggak bisa separuh-separuh. Setengah bodoh, setengah bijaksana nggak bisa. Hamba jahat harus cepat jadi hamba setia. Apalagi perumpamaan talenta Pak. Si 1 talenta dikatakan Matius 25 ayat 30, Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan terketak gigi. Jadi kita lihat di sini, untuk orang Kristen ini kan bicara untuk anak Tuhan, nggak ada pilihan Pak. Harus jadi 5 gadis bijaksana, harus Kristen 25 talenta, harus hamba yang setia. Kalau enggak, selesai masuk neraka. Nggak ada pilihan. Artinya betul-betul jeratnya luar biasa di akhir zaman ini. Betul-betul itu bisa mendatangkan murtad. Dan yang terakhir tadi Matius 25, kambing. Udah stop jadi kambing, cepat jadi domba. Kenapa? Karena kambing ini dikatakan, maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, tadi ayat 45 dari Matius 25, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku, dan mereka akan masuk ke tempat siksaan. Semuanya berakhir di siksaan Pak. Akhirnya kesimpulannya Pak, nggak ada pilihan lain Pak. Ini akhir zaman, harus hamba yang setia, harus 5 gadis bijaksana, harus Kristen 2 dan 5 talenta yang berkembang, mengembangkan bakat karunia, mengembangkan talenta, harus Kristen kualitas domba. Wow. Tidak ada pilihan. No choice. No choice. Tegas. Firm. Pastor Dani, banyak yang berkata nggak kuat, nggak bisa. Mereka lupa akan Roh Kudus yang bisa memampukan. Nah, pertanyaan saya mewakili mereka. Bukankah keselamatan hanya oleh anugerah, bukan usaha kita? Mengapa kesalahan-kesalahan seperti itu mengakibatkan masuk neraka? Oke, sebetulnya di sini konteksnya
keselamatan, dia sudah selamat ya. Dia sudah kapanpun mati pasti masuk surga. Tapi kalau nggak mati-mati nih, diangkat atau tidak, belum tentu. Bahkan kalau dia tidak diangkat pun, bagaimana akhirnya? Nah, karena yang terakhir yang penting, murid Yesus, tapi Yudas akhirnya dia mengkhianati Yesus. Karena ini Matius 24 ini ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu menyesatkan. Jadi roh penyesatannya inilah Pak yang membuat orang terjerat. Ya, waspada terhadap jerat pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Ini yang menjerat Pak. Dia sudah terima Yesus, namanya sudah tercatat. Tetapi kalau dia terjerat, akhirnya dia menyangkal ya, ini yang cerita sekarang di Eropa, Amerika, dan di Australia. Akhirnya jadi ateis Pak. Oh, saya udah nyaman, nggak perlu Tuhan, saya bisa makan, minum, semua baik. Nggak usah ke gereja pun, saya nggak perpuluhan pun saya diberkati kok. Negara kami kaya raya. Nah, itu kesombongan. Nah, itu Pak, iblis masuk Pak. Ya. Karena iblis itu kan kesombongan. Oh, aku. Ya. Nah, di situ Pak yang jadi masalah. Jadi akhirnya dia menyangkal Yesus. Ini persoalannya Pak. Keselamatan sudah diterima, tetapi keselamatan itu dikerjakan dalam takut dan gentar Pak. Ya. Nah, di akhir zaman ini iblis pencuri, pembunuh, pembinasa. Nah, dia mau mencuri Pak, keselamatan itu dengan apa? Dengan cara menjerat, dengan cara menjebak, dengan cara membuat dia akhirnya seperti iblis. Aku mau lebih tahta Tuhan. Itulah roh antikris Pak. Nah, roh antikris inilah yang membuat penyangkalan itu Pak. Baik. Ini yang waspada Pak. Pastor Dhani, kita di penghujung acara ini Ya. bisa memberikan closing 2-3 menit. Bagaimana kita boleh menjadi hamba Tuhan yang berkualitas, berkarakter domba. Silakan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingat di dalam Roma 8 ayat 29 ya. Jadi kita ini dirancang Tuhan, kita dirancang Tuhan untuk menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya, hendaklah tubuh, jiwa dan rohmu sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus kedua kali. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, jadi semua fokus kita, semua tujuan kita, semua diarahkan untuk menjadi seperti Yesus. Yesus jadi idola, Yesus jadi model, Yesus jadi jadi idola, kita mengikuti jejak Yesus. Itulah kekristenan. Nah, dengan itu akhirnya kita bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Ada satu lagi yang penting adalah roh antikristus itu adalah roh penyesat. Dia akan menjatuhkan, dia akan menjerat banyak orang yang murtad. Nah, kita minta Roh Kudus karena Roh Kudus dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia. Amin. Lebih besar daripada roh antikris. Itulah sebabnya pada hari-hari ini tidak ada cara lain. Kita harus minta Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes. Tidak ada cara lain. Yes. Ini satu-satunya cara untuk kita bisa mengalahkan dunia, untuk bisa mengalahkan kedagingan. Ada 3D Pak, daging, dunia, dan dusta iblis. Ini 3D ini yang harus kita lawan, dagingan, duniawi, dan dusta setan. Itu yang dikerjakan kalau kita penuh Roh Kudus. Maka kita menjadi seperti Yesus, kita Kristen domba, menjadi seperti Yesus, rela berkorban, penuh kepedulian, memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Lebih dari pemenang, manusia unggul di atas rata-rata orang Indonesia. Tuhan memberkati. Yes. Terima kasih Pastor Dhani. Sobat penyembah, kita di penghujung acara ini, saya pun menerima inspirasi. Saya sedang cek and recheck, saya ini benar-benar domba atau ada sedikit-sedikit yang bukan domba. Dan puji Tuhan masih ada kesempatan. Bahkan ada teman saya berkata, pandemi ini adalah rem dari surga. Otomatis semua direm. Termasuk saya. Saya biasa, mohon maaf, oleh anugerah Tuhan terbang mungkin tiap minggu 2-3 kali terbang. Bisa dibayangkan, stop semuanya untuk cek and recheck lagi, periksa diri. Juga saudara,
Jangan sampai kita bukan sedang bertumbuh menjadi domba-dombanya Tuhan, hamba yang berkarakter domba, tapi ada yang bukan domba. Mari kita berdoa. Bapa, roh pemberontakan yang ada seperti kambing, roh yang tidak mau diatur dengan tertib seperti kambing, dan juga beberapa kelemahan yang ada di kambing, kami mau bertobat. Perbaharui kami untuk kami bertumbuh. Dosa kami diampuni, kami menjadikan Yesus juru selamat Tuhan kami diselamatkan dulu, baru kami berbuat seperti yang tertulis dalam Matius 25, berkarakter domba, memberi makan Yesus yang lapar, memberi makan Yesus yang telanjang, yang haus, yang terpenjara, sehingga itu kami berbuat untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bapa, ampuni dan kami menjadikan Yesus juru selamat Tuhan kami. Biarlah kemuliaan-Mu nyata atas kami untuk kami menerima double portion, diberkati dan jadi berkat, dipulihkan dan memulihkan, diperbarui dan memperbarui. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sobat Penyembah, sampai jumpa dalam program Worship at Home yang lainnya. Pasti lebih dahsyat bersama. Berkat Bapa, berkat Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin.